Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Aulia Rohma dengan NIM 2241104023114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan penerapan ilmu filsafat dalam filsafat Mulasandra dan filsafat Al-Jabiri. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai filsafat Mulasandra dan filsafat Al-Jabiri. Kemudian juga konsep dan penerapan dalam ilmu filsafat. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai filsafat Mulasandra. Nah, di Mulasandra sendiri itu terbagi menjadi beberapa konsep. Yang pertama itu ada konsep ontologi, yang kedua ada konsep epistemologi, dan yang ketiga ada konsep aksiologi. Kemudian penerapan ilmu filsafat itu sendiri juga mempunyai tiga. Yang pertama itu ada ontologi ilmu, dan yang kedua itu ada epistemologi ilmu, dan yang ketiga ada aksiologi ilmu. Yang pertama ada konsep ontologi. Nah, di konsep ontologi ini menjelaskan mengenai wujud. Nah, wujud itu sendiri merupakan realitas mutlak dan lawan dari ketiadaan. Wujud itu mencakup segala hal, mulai dari zat kudus ilahi, kemudian realitas abstrak dan material, baik substansi maupun aksiden, serta baik dari esensi maupun keadaan. Dalam filsafat Islam ada perbedaan antara wujud dengan mahiyah. Nah, Mulasandra itu berpendapat asalat al-wujud dalam artian wujudlah yang fundamental secara ontologi, sedangkan mahiyah adalah sekunder serta merupakan hasil konseptualisasi atau abstraksi pikiran semata. Dengan pengakuan terhadap fundamentalitas wujud, maka akan terbuka peluang untuk memahami wujud sebagai sesuatu yang ada secara hakiki. Kemudian yang kedua ada konsep epistemologi. Kapasitas intelektual dan spiritual seperti Mulasandra di Persia pada periode Safawi jelas menunjukkan adanya kehidupan atau suatu tradisi intelektual yang kuat yang memungkinkan baginya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, dan yang kemudian mendorongnya untuk tampil ke permukaan dengan membawa arus-arus yang baik. Keempat aliran tersebut itu saling mendekat satu sama lain, sehingga mempersiapkan dasar baginya untuk kemudian menciptakan suatu sintesis besar ketika Mulasandra datang ke Isfahan, lalu ia memasuki dunia intelektual. Kemudian Mulasandra itu sendiri mewarisi hasanah intelektual dan mengetahui secara mendalam ajaran dan pendekatan, kemudian masalah-masalah di setiap aliran. Mulasandra itu melahirkan suatu perspektif yang baru dan yang sekaligus islami dan memenuhi tuntutan-tuntutan logika serta persyaratan-persyaratan spiritual yang diperoleh dari keterbukaan atau mata hati. Nah, konsep yang ketiga itu konsep aksiologi. Nah, menurut pandangan Mulasandra, pada konsep aksiologi ini lebih menekankan terhadap pesan agama atau wahyu, atau tentang nilai-nilai ketauhidan sebagai awal dan akhir tujuan gerak dari manusia. Nah, kemudian kita masuk ke penerapan dari filsafat ilmu. Yang pertama itu ada ontologi ilmu. Konsep Mulasandra secara ontologis terdiri dari 3 prinsip fundamental, yaitu yang pertama itu ada wahdah al-wujud, yang kedua itu ada tashrih al-wujud, dan yang ketiga ada asalah al-wujud.
Nah, Mulasandra itu mempunyai pandangan filosofis terutama dalam bidang ontologi dan epistemologi. Konsep wadah al-wujud menurut Mulasandra itu dapat dijadikan sebagai basis integrasi ilmu, terutama bagi status ontologis objek-objek penelitiannya. Dalam konteks gradasi wujud Mulasandra, ilmu itu bersifat absolut. Dengan demikian pula sebaliknya, agama itu bersifat relatif. Tergantung keduanya itu berada pada tingkat gradasi yang mana. Menurut Mulasandra, keyakinan wujud tertinggi adalah Allah SWT, di mana Allah itu akan memberikan corak keilmuan Islam yang religius yang tidak memisahkan antara ilmu dan agama. Keyakinan ontologis itu sendiri demikian juga yang akan mewarnai pandangan aksiologis bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Kemudian yang kedua ada epistemologi ilmu. Nah, Mulasandra membagi filsafat kepada dua pembagian utama. Yang pertama itu yang bersifat teoritis. Nah, teoritis di sini itu mengacu kepada pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Yang kedua itu yang bersifat praktis, yang dimana sifat praktis ini mengacu pada pencapaian kesempurnaan yang cocok bagi jiwa. Dalam pendahuluan kitab Al-Asfar, Mulasandra ini menyesalkan sikap berpaling masyarakat muslim dari studi filsafat. Padahal prinsip filsafat yang dipadukan dengan kebenaran wahyu Nabi adalah cermin nilai kebenaran yang tertinggi untuk memperkuat argumentasinya. Kemudian menurut Mulasandra juga wujud atau realitas itu hanyalah yang membentuk hierarki dari debu hingga singgasana ilahi. Tuhan sendiri adalah wujud mutlak yang menjadi titik permulaan bidang eksistensi, di mana mata rantai wujud bergerak secara konstan menuju titik permulaan. Nah, konsep yang ketiga adalah ada aksiologi. Nah, menurut aksiologi ini, ihsan yang dimaknai sebagai kebaikan. Dalam kajian filsafat ini tentunya terkait dengan persoalan aksiologi. Nah, aksiologi terkait dengan masalah penerapan. Kembali pada trilogi metafisika, maka hubungan yang harus terbangun dalam Islam mestilah pada level sekaligus, yaitu hubungan baik kepada Tuhan, kepada alam sekitar, dan hubungan baik sesama manusia. Ya, selanjutnya kita masuk ke filsafat Al-Jabiri. Nah, jadi filsafat Al-Jabiri itu juga sama dengan filsafat Mulasandra, memiliki 3 konsep dan memiliki 3 penerapan. Yang pertama itu ada konsep ontologi. Nah, objek telaah ontologi sendiri adalah membahas tentang yang ada secara universal atau dalam artian berusaha mencari inti yang dimuat di setiap kenyataan yang mencakup semua realitas dalam semua bentuknya. Kemudian aspek ontologi sendiri mempunyai pengaruh terhadap asumsi dasar terhadap objek material dalam kajian keislaman. Jika teks wahyu yang menjadi sumber pengetahuan, maka objek material itu diasumsikan sebagai ada atau secara fisis atau tulisan, namun bersifat transenden. Dan sebaliknya, jika sumber pengetahuan adalah realitas, baik itu makro dan mikro maupun kosmos, maka objek keislaman itu diasumsikan ada atau secara empirik sensual, namun sifatnya imanan. Kemudian
yang kedua itu ada konsep epistemologi. Nah, epistemologi itu sendiri merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji mengenai teori-teori ilmu pengetahuan. Nah, konsep epistemologi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada epistemologi bayani. Pada epistemologi bayani ini diartikan sebagai metode pemikiran bangsa Arab yang dalam penerapannya itu menggunakan nas atau teks secara langsung maupun tidak. Nah, yang teks itu bisa dijadikan ukuran untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Yang kedua itu ada epistemologi irfani. Nah, nalar irfani itu merupakan lanjutan dari nalar bayani. Jika bayani itu bersumber pada teks-teks, maka irfani itu bersumber dari kasyf atau terkuaknya setiap rahasia-rahasia tentang hakikat Tuhan, sehingga pengetahuan itu tidak dapat dijadikan dari hasil analisis teks, tetapi menggunakan hati nurani, di mana jika memiliki hati yang suci, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan pengetahuan secara langsung kepadanya. Nah, irfani ini juga menekankan sikap spiritual. Contoh dari epistemologi irfani ini yaitu ilmu akhlak tasawuf. Kemudian yang ketiga itu ada epistemologi burhani. Pada suatu metode berpikir itu berdasar pada pandangan dunia tertentu yang bersumber pada intelektual manusia, yaitu pada indera, eksperimen, atau aturan logika nalar. Nah, nalar burhani ini berbeda dengan nalar bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks. Kemudian yang terakhir kita masuk pada penerapan filsafat Al-Jibiri. Yang pertama itu ada ontologi ilmu. Menurut filsafat Al-Jibiri, ontologi ini merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Kemudian kajian ontologi ini dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam. Nah, objek ilmu di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada objek materi dan ada objek non-materi. Yang pertama, objek ilmu yang bersifat materi. Maksudnya itu adalah objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dapat dirasakan. Nah, contoh dari objek ilmu materi ini itu seperti ilmu sains, ilmu SK, kemudian ada ilmu politik, dan ilmu budaya, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada objek ilmu yang bersifat non-materi. Nah, objek yang bersifat non-materi ini itu berlawanan dengan objek ilmu yang bersifat materi. Pada non-materi ini tidak bisa didengar, dirasakan, dan tidak dapat dilihat. Hasil akhir dari objek non materi ini lebih menekankan pada kepuasan spiritual. Contohnya itu objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Kemudian pada ontologi ini perlu bagi setiap manusia yang ingin mempelajari secara menyeluruh tentang alam semesta ini, dan berguna juga bagi bidang studi yang empiris seperti fisika, sosiologi, antropologi, kemudian ada ilmu kedokteran, ilmu budaya, dan ilmu teknik dan lainnya. Di sini juga menurut filsafat Al-Jibiri sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasarnya serta penegasan bahwa seseorang itu memiliki pengetahuan.
Epistemologi merupakan studi pengetahuan yang mengkaji bagaimana mengetahui benda-benda. Dengan demikian, jelaslah bahwa epistemologi ini membahas tentang suatu sumber atau proses, kemudian syarat, batas fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan dari kebenarannya. Kemudian aspek terpenting yang dibahas dalam epistemologi ini yaitu sumber pengetahuan dan metode pengetahuan. Kemudian kita lanjut yang terakhir yaitu ada aksiologi ilmu. Nah, pada aksiologi menurut filsafat Al-Jibiri yaitu aksiologi itu mencoba untuk mencapai hakikat dan manfaat yang ada dalam suatu pengetahuan. Diketahui bahwa salah satu manfaat dari pengetahuan itu sendiri yaitu memberikan kemaslahatan dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Nah, pada aksiologi ilmu ini meliputi nilai-nilai value yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan manusia yang menjelajahi berbagai wawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Kemudian, aksiologi juga dapat dikatakan analisis terhadap nilai-nilai. Maksud dari analisis ini yaitu membatasi arti, ciri, tipe, kriteria, dan status dari nilai-nilai. Sedangkan nilai yang dimaksud di sini yaitu menyangkut segala sesuatu yang bernilai. Nah, nilai di sini itu berarti harkat yang kualitas suatu yang menjadikan hal tersebut itu berguna. Aksiologi itu memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif sehingga ilmu pengetahuan itu tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.